Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Indonesia memiliki kebudayaan yang begitu beragam dari setiap sudut wilayahnya. Keberagaman yang patut dilestarikan. Selain menjadi akar kehidupan dan corak identitas bangsa, keberagaman ini mampu menjadi penggerak pembangunan keberkelanjutan. Namun, kebudayaan sebagai infrastruktur lunak Indonesia masih jarang dibahas secara lebih dalam. Di tengah kehidupan yang serba modern, kebudayaan juga berangsur diabaikan. Padahal kebudayaan perlu terus diekspresikan, dikembangkan, dan diberdayakan agar senantiasa menjadi faktor pembentuk karakter bangsa. Perlu pemahaman bersama bahwa kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, khususnya dalam pendidikan, sangatlah penting. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju, sejahtera, cerdas, tertib, berkarakter, damai abadi, serta berkeadilan sosial. Apakah cita-cita itu dapat tercapai jika kita tidak melibatkan kebudayaan dalam setiap aspek pembangunan? Dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia, transformasi ekonomi menjadi fokus utama agar kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Transformasi ini melibatkan pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kita mengharapkan Indonesia akan mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Karena kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi tergantung pada kualitas SDM-nya. Dalam upaya nasional pembangunan manusia, penting bagi kita memberikan perhatian khusus pada agenda pengarus utamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal, dan khasanah kebudayaan Nusantara. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya. Memajukan dengan cara menghidupkan interaksi antar budaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan. Pengarus utamaan kebudayaan dalam pendidikan menjadi agenda kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun beberapa permasalahan masih mengemuka. Misalnya kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan. Selain itu ada juga berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang sedang kita benahi secara gotong royong. Permasalahan di bidang pendidikan sangatlah kompleks, terutama karena mau tidak mau kita harus memperhitungkan tren global. Kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Dengan mempertimbangkan 4 tren tersebut, Kemendikbud mencetuskan kebijakan Merdeka Belajar yang berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, antara lain keluarga, pendidik, dan tenaga pendidikan, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat. Seluruh potensi bangsa ini, jika segenderang seirama, akan mampu mensukseskan pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan yang berkualitas bagi rakyat Indonesia. Melalui Merdeka Belajar, pengarus utamaan kebudayaan dalam pendidikan menjadi mungkin dengan satu syarat, yaitu gotong royong. Saya percaya bahwa apa yang kita perlukan adalah penyelarasan sumber daya, alignment of resources. Sejalan dengan itu, saya punya banyak cita-cita. Satu-satunya adalah untuk memperkuat pendidikan seni dan peran guru dalam pendidikan seni yang berlandaskan semangat Merdeka Belajar. Pendidikan seni adalah prasyarat kemerdekaan berpikir. Melalui pendidikan seni yang berbasis proyek, anak-anak dapat menggali berbagai pengetahuan dari proses berekspresi dan berkarya. Saya percaya seni adalah medium yang membantu murid dalam mengenali bakat mereka. Dimulai dari minat yang kemudian memunculkan kecintaan. Kalau kita berhasil menumbuhkan kecintaan itu, segalanya menjadi mungkin. Seperti belajar bahasa, bukan hafalan tata bahasa yang kita sasar, melainkan minat membaca dan pengetahuan yang didapat dari pembaca. Bahkan hingga memiliki kemampuan menciptakan karya sastra. Tujuan pendidikan seni bukan serta-merta untuk mencetak seniman, melainkan untuk menumbuhkan kepekaan dan daya tanggap murid.
Respon terhadap kepekaan yang difasilitasi oleh guru akan mendorong murid lebih merdeka dalam berkarya dan berinovasi. Itulah esensi dari kreativitas. Yang terpenting bisa mendorong murid untuk lebih mencintai kebudayaan dan peragaman. Kita ingin mencetak murid-murid yang berkebinekaan global, menapak kuat pada akar budayanya, memiliki toleransi antar budaya, dan nantinya juga mampu berkontribusi kepada warga dunia. Sangat penting bagi generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan seni dan budaya yang berkualitas. Untuk itu Kemendikbud meneruskan gerakan seniman masuk sekolah dan sejumlah inisiatif lainnya. Upaya-upaya ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya gotong royong dari berbagai pihak. Saya mengajak kita semua untuk meneruskan gotong royong yang terbentuk di masa pandemi ini. Gotong royong ini nyata terlihat pada PKN 2020 yang membuat saya sangat tersentuh. Saya melihat nyala budaya dan kobaran semangat 4.791 pekerja seni yang terlibat meski situasi pandemi saat ini banyak meredupkan bagian hidup kita. Semoga selama sebulan penuh ini kita dapat berpaling sejenak dari tantangan yang kita hadapi dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.